Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nora Adita dengan NIM 23.102.11009. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis masalah lingkungan yang terjadi pada saat ini dan apa kaitannya dengan konsep-konsep ekologi. Untuk topik yang saya pilih sendiri itu adalah ikan sapu-sapu atau Hippostomus plecostomus yang jumlahnya meningkat drastis 10 ton di wilayah Jakarta. Kenapa saya memilih topik tersebut? Karena eh, kasus ini menunjukkan bagaimana satu spesies dapat berkembang dengan cepat dan memengaruhi keseimbangan ekosistem perairan. Ikan sapu-sapu sendiri itu juga salah satu dari banyaknya spesies invasif yang mampu bertahan di lingkungan tercemar, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi adaptasi dan dampaknya terhadap ikan lokal, serta kualitas perairan. Selain itu juga, permasalahan ini juga nyata terjadi di Indonesia dan juga viral pada akhir-akhir ini, terutama di media sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep ekologi. Yang pertama itu ada ekoenergetika. Ekoenergetika merupakan cabang ilmu ekologi yang mempelajari aliran energi di dalam ekosistem serta hubungan penggunaan energi antara organisme dengan lingkungannya. Ilmu ini menjelaskan bagaimana energi diperoleh, digunakan, disimpan, dan dipindahkan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya dalam satu rantai makanan. Sumber utama energi dalam ekosistem umumnya berasal dari matahari yang kemudian diserap oleh produsen seperti tumbuhan hijau dan fitoplankton melalui proses fotosintesis. Energi tersebut diubah menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik lalu diteruskan kepada tingkat konsumen 1, 2, hingga pengurai. Dalam setiap perpindahan energi, sebagian besar energi akan hilang dalam bentuk panas akibat aktivitas metabolisme, respirasi, pertumbuhan, dan pergerakan organisme. Ekoenergetika juga mempelajari efisiensi penggunaan energi oleh organisme dalam mempertahankan hidup, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Setiap organisme memiliki kebutuhan energi yang berbeda tergantung ukuran tubuh, suhu lingkungan, jenis makanan, aktivitas, dan kondisi habitatnya. Dan selanjutnya ada siklus biogeokimia. Siklus biokimia sendiri adalah proses peredaran dan perpindahan unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup, lalu kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus melalui mekanisme biologis, geologis, dan kimiawi. Kata bio mengacu pada makhluk hidup, geo mengacu pada bumi, dan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara, sedangkan kimia berkaitan dengan unsur dan senyawa yang terlibat dalam proses tersebut. Siklus ini sangat penting karena menjaga ketersediaan unsur-unsur esensial yang dibutuhkan organisme untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Unsur-unsur yang mengalami siklus biogeokimia antara lain air, karbon, oksigen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Dalam siklus biokimia, unsur-unsur bergerak melalui dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik sendiri meliputi tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, sedangkan komponen biotik meliputi atmosfer, tanah, air, batuan, dan cahaya matahari. Proses perpindahan unsur terjadi melalui berbagai aktivitas alami seperti fotosintesis, respirasi, dekomposisi, pelapukan batuan, penguapan, dan presipitasi. Sebagai contoh pada siklus karbon, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk proses fotosintesis dan mengubahnya menjadi bahan organik. Karbon kemudian berpindah ke hewan dan manusia melalui rantai makanan. Saat organisme mati, bernafas, mati, atau mengalami pembusukan, karbon dilepaskan kembali ke atmosfer dan tanah dalam bentuk karbon dioksida atau senyawa lain. Dan selanjutnya itu ada faktor pembatas dan kisaran toleransi.
Faktor pembatas adalah faktor lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, keberlangsungan hidup, reproduksi, atau penyebaran suatu organisme dalam ekosistem. Faktor ini dapat berupa faktor biotik maupun abiotik. Faktor biotik faktor abiotik meliputi suhu, cahaya, air, pH, oksigen, kelembapan, salinitas, dan ketersediaan unsur hara. Sedangkan faktor biotik meliputi kompetisi, predasi, parasitisme, dan ketersediaan makanan. Suatu organisme tidak dapat hidup optimal apabila salah satu faktor lingkungan berada pada kondisi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Konsep ini dijelaskan dalam hukum minimum Liebig yang menyatakan bahwa pertumbuhan organisme ditentukan oleh faktor yang jumlahnya paling sedikit atau paling terbatas. Nah, selanjutnya ada kisaran toleransi adalah kemampuan suatu organisme untuk bertahan hidup terhadap perubahan kondisi lingkungan tertentu. Setiap organisme memiliki batas minimum, optimum, dan maksimum terhadap suatu faktor lingkungan. Daerah optimum merupakan kondisi terbaik bagi organisme untuk bertumbuh dan berkembang. Jika kondisi lingkungan mendekati batas minimum atau maksimum, organisme akan mengalami stres fisiologis sehingga pertumbuhan dan reproduksinya menurun. Apabila kondisi lingkungan melewati batas toleransi, organisme dapat mati atau berpindah ke habitat lain. Konsep kisaran toleransi dikemukakan oleh Victor Selford melalui hukum toleransi Selford yang menyatakan bahwa keberhasilan hidup organisme dipengaruhi oleh kemampuan toleransinya terhadap faktor lingkungan. Dan selanjutnya kita masuk ke deskripsi masalah. Jadi masalahnya adalah meningkatnya populasi ikan sapu-sapu yang mencapai hingga sekitar 10 ton di wilayah Jakarta. Hal ini menunjukkan terjadinya gangguan serius pada ekosistem perairan kota. Ikan ini merupakan spesies invasif yang awalnya masuk ke Indonesia sebagai ikan hias akuarium, kemudian banyak dilepaskan ke sungai dan waduk oleh masyarakat. Karena memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, ikan sapu-sapu mampu bertahan hidup di perairan tercemar, kadar oksigen rendah, bahkan lingkungan yang kualitas airnya buruk. Ledakan populasi ikan sapu-sapu menjadi masalah karena spesies ini mendominasi perairan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Ikan sapu-sapu mampu bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh makanan dan ruang hidup. Selain itu, ikan ini juga memakan telur ikan lain sehingga dapat menurunkan populasi ikan lokal atau ikan asli. Dampak lainnya adalah rusaknya bantaran sungai akibat aktivitas ikan membuat lubang di dasar dan tepi sungai sebagai tempat berkembang biak. Kondisi tersebut dapat mempercepat erosi bantaran sungai dan memperburuk kualitas habitat perairan. Kemudian analisis masalah dikaitkan dengan konsep ekoenergetika. Ledakan populasi ikan sapu-sapu menunjukkan bahwa spesies ini mampu memanfaatkan sumber energi yang tersedia lebih dibandingkan ikan lokal. Ikan sapu-sapu dapat memakan alga, lumut, sisa organik, dan detritus yang banyak terdapat di sungai tercemar Jakarta. Ketersediaan makanan yang melimpah membuat energi yang diperoleh ikan ini semakin besar, sehingga mendukung pertumbuhan dan reproduksi populasi secara cepat. Dominasi ikan sapu-sapu juga menyebabkan aliran energi dalam rantai makanan menjadi tidak seimbang. Energi yang seharusnya dimanfaatkan oleh ikan lokal justru lebih banyak terserap oleh ikan sapu-sapu. Akibatnya, populasi ikan asli menurun karena kalah bersaing dalam memperoleh sumber energi dan habitat. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan secara menyeluruh. Kemudian dikaitkan dengan siklus geokimia. Yang pertama pada siklus karbon. Dalam siklus karbon, ikan sapu-sapu berperan sebagai proses pengurai bahan organik. Ikan ini memakan sisa-sisa organik yang mengandung karbon, kemudian melalui respirasi dan metabolisme,
Karbon dilepaskan kembali ke lingkungan dalam bentuk karbon dioksida. Jumlah populasi yang sangat besar menyebabkan proses pelepasan karbon organik ke lingkungan juga meningkat. Selain itu, sisa kotoran dan bangkai ikan sapu-sapu akan diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga menambah akumulasi karbon organik di dasar sungai. Selanjutnya siklus nitrogen. Pada siklus nitrogen, limbah metabolisme ikan sapu-sapu menghasilkan amonia yang berasal dari sisa protein dan kotoran. Amonia tersebut kemudian diubah oleh bakteri menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi. Jika jumlah ikan terlalu banyak, kadar senyawa nitrogen di air dapat meningkat secara berlebihan. Kondisi ini memicu eutrofifikasi, yaitu ledakan pertumbuhan alga akibat tingginya nutrien di perairan. Ketika alga mati dan terurai, proses pembusukan akan menggunakan banyak oksigen terlarut sehingga kadar oksigen di air menurun drastis. Akibatnya, ikan lokal dan organisme lain yang tidak tahan terhadap kadar oksigen rendah dapat mati atau menurun populasinya. Yang terakhir ada siklus fosfor. Dalam siklus fosfor, kotoran dan sisa tubuh ikan sapu-sapu juga melepaskan fosfat ke perairan. Fosfat menjadi nutrien utama bagi tumbuhan air dan alga. Jika fosfor terus meningkat akibat pencemaran dan ledakan populasi ikan sapu-sapu, maka pertumbuhan alga akan semakin tidak terkendali. Hal ini menyebabkan kualitas air memburuk, air menjadi keruh, dan keseimbangan ekosistem juga terganggu. Nah, selanjutnya dikaitkan dengan faktor pembatas dan kisaran toleransi. Salah satu faktor pembatas utama adalah kualitas air. Sebagian besar ikan lokal memiliki toleransi rendah terhadap air tercemar, kadar oksigen rendah, dan tingginya limbah organik. Namun pada ikan sapu-sapu yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, ikan ini mampu bertahan di lingkungan keruh, berlumpur, dan miskin oksigen karena memiliki sistem pernafasan tambahan yang memungkinkan mengambil oksigen langsung dari udara. Faktor pembatas yang kedua adalah ketersediaan makanan. Ikan sapu-sapu termasuk organisme detritivor dan pemakan alga, sehingga sumber makanannya sangat melimpah di sungai yang kaya limbah organik. Banyaknya sampah dan bahan organik di Sungai Jakarta menyebabkan ketersediaan makanan terus meningkat. Kondisi ini mendukung pertumbuhan populasi secara cepat karena faktor pembatas berupa makanan hampir tidak ada. Hasilnya ada tekanan predator juga rendah. Di habitat aslinya ikan sapu-sapu memiliki predator alami yang membantu mengendalikan populasinya. Namun di perairan Jakarta jumlah predator alami relatif sedikit. Tubuh ikan sapu-sapu yang keras dan bersisik juga membuatnya sulit dimakan predator lain. Rendahnya tekanan pemangsa menyebabkan faktor pembatas biologis tidak bekerja secara optimal sehingga populasinya terus bertambah. Yang selanjutnya, ikan sapu-sapu mampu hidup pada perairan dengan kualitas buruk, kadar oksigen rendah, air keruh, hingga lingkungan tercemar limbah domestik. Kondisi sungai di Jakarta yang banyak mengalami pencemaran justru menjadi lingkungan yang masih dapat ditoleransi oleh ikan ini, sedangkan beberapa ikan lokal memiliki kisaran toleransi yang lebih sempit sehingga populasinya menurun. Faktor yang menunjukkan luas kisaran toleransi ikan sapu-sapu yaitu yang pertama, tahan terhadap air tercemar dan berlumpur, mampu hidup pada kadar oksigen rendah karena memiliki kemampuan mengambil oksigen langsung dari udara. Yang ketiga, dapat bertahan pada perubahan suhu dan pH yang cukup ekstrim. Yang keempat, memiliki kemampuan adaptasi makanan yang tinggi sehingga dapat makan alga, detritus, dan sisa organik. Untuk dampak jangka pendek itu sendiri, yang pertama terjadinya persaingan makanan dan habitat dengan ikan lokal. Kemudian air sungai menjadi lebih keruh akibat aktivitas ikan sapu-sapu mengaduk sedimen dasar, kadar oksigen terlalu menurun sehingga kualitas air memburuk. Fotosintesis tumbuh air terganggu karena cahaya sulit menembus air keruh.
Banyak ikan sapu-sapu masuk ke jaring-jaring nelayan hingga tangkapan ikan konsumsi berkurang. Untuk jangka panjang sendiri, keanekaragaman hayati perairan menurun, populasi ikan asli dapat mengalami penurunan drastis bahkan terancam punah lokal. Rantai makanan dan aliran energi ekosistem menjadi tidak seimbang, struktur komunitas organisme perairan berubah secara permanen, erosi tebing sungai meningkat akibat aktivitas penggalian sarang, habitat alami organisme air mengalami kerusakan, dan yang terakhir, kualitas ekosistem sungai terus menurun. Kemudian solusi pada permasalahan tentang ikan sapu-sapu, yang pertama, pengendalian populasi secara berkala. Pemerintah atau masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan sapu-sapu secara rutin agar jumlah populasinya tidak terus meningkat. Pengendalian ini penting karena ikan sapu-sapu memiliki tingkat reproduksi tinggi dan sedikit predator alami. Yang kedua, pemanfaatan ikan sapu-sapu menjadi produk bernilai ekonomis. Ikan sapu-sapu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, pupuk kerajinan, atau produk olahan tertentu. Pemanfaatan ini dapat meningkatkan penangkapan ikan sehingga populasinya berkurang. Yang ketiga ada edukasi masyarakat dan pengawasan pelepasan ikan. Banyak ikan sapu-sapu berasal dari pelepasan ikan akuarium ke sungai. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi edukasi agar tidak membuang spesies asing ke perairan umum. Yang terakhir, pembuatan zona konservasi ikan lokal. Beberapa area sungai dapat dijadikan zona perlindungan bagi ikan asli agar populasinya meningkat kembali. Oke, untuk kesimpulannya, jadi meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di Jakarta menunjukkan adanya ketidakseimbangan ekosistem akibat kemampuan adaptasi dan kisaran toleransi yang tinggi terhadap lingkungan tercemar. Ikan ini mampu memanfaatkan energi dan sumber makan secara efisien sehingga mendominasi habitat dan mengganggu spesies lokal. Selain mempengaruhi ekoenergetika dan siklus biokimia perairan, ledakan populasi ikan sapu-sapu juga menimbulkan dampak jangka pendek berupa penurunan kualitas lingkungan dan gangguan perikanan, serta dampak jangka panjang berupa berkurangnya keanekaragaman hayati dan rusaknya ekosistem. Maka dari itu, diperlukan pengendalian populasi dan pemanfaatan ikan sapu-sapu secara tepat agar keseimbangan ekosistem perairan tetap terjaga. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.